secara untuk supaya siapa kita akan dikenakan sanksi adat seperti itu. Di dalam pernikahan pun juga orang Dayak juga ada namanya sanksi adat juga bagi kami orang Dayak. Bila mana kita melakukan kesalahan, biasanya kita akan dikenakan sanksi adat, namanya itu bayar jipen seperti itu. Bagi saya kemarin Marcel sepertinya bagi saya itu memang bagus. Kenapa? Karena bagi untuk supaya siapapun supaya tidak salah mengartikan dan tidak salah mengucapkan dengan adat-adat orang lain, karena kan kita bukan hanya satu adat, karena adat kita di Indonesia ini banyak macam, banyak ragam, namanya juga Indonesia Persatuan Adat sangat luar biasa seperti itu. Kalau lihat Nyai di Marcel disuruh bayar jipen ya Nyai. Kalau udah tahu jipen itu apa sih Nyai sebenarnya? Oke, jipen itu sebenarnya itu denda adat. Denda adat yang memang diharuskan dibayarkan. Itu biasanya akan dimusyawarahkan oleh tetua-tetua adat. Nah, jadi itu akan diberikan sanksi adat. Biasanya itu akan dimusyawarahkan, nanti dia akan bayar denda adat atau bayar jipen itu berapa. Jipen itu banyak macam, ada jipen 1, ada jipen 2, atau ada jipen sampai berapa. Ada, itu semua tergantung dari pemangku, dari tetua-tetua adat seperti itu. Nah, jipen itu bisa dibayar dengan uang bisa dibayar dengan sapi kah atau kerbau kah, bisa dibayar dengan emas kah, bisa dibayar dengan guci kah, seperti itu. Jadi itu semua ketentuan diserahkan oleh dirembukan oleh semua pemangku adat atau tetua-tetua adat seperti itu. Nih, jipen sendiri kan ada karena adanya kesalahan ya. Yang dibuat baik diucap atau dibuat. Ya. Ada tingkatannya nggak sih kesalahannya? Oke, ada banyak macam, makanya saya bilang ada jipen 1, ada jipen 2, ada jipen 3, itu banyak macam sih. Jadi semua itu tergantung dari nanti yang dibicarakan, dia ini melakukan kesalahan itu berapa fatalnya, itu semua akan dirembukan oleh tetua-tetua adat seperti itu. Ya Nyai, sebenarnya kalau Nyai lihat kasus Marcel, apakah dasar apa kira-kira sampai adat Dayak memberikan jipen ke Marcel? Oke, bagi saya apa yang diberikan oleh tetua-tetua adat itu bagi saya karena dia mungkin mengutik nama Dayak ini, karena tipikal kami orang Dayak tidak pernah mengganggu orang. Kami orang Dayak tidak pernah mengutak-atik orang, kita tidak pernah mengutak-atik apapun, kita tidak pernah, karena kita orang Dayak itu sukanya itu damai kok. Nah, kayak Mas Marcel kan mengucapkan berbeda kemarin karena mungkin dia merasa bahwa dia salah ucapkan atau apa, kita nggak paham ya. Tapi yang kita lihat dari YouTube atau lihat dari TikTok, lihat dari apapun, itu semua mengatakan bahwa melihat bahwa Mas itu mengucapkan sesuatu hal yang sangat buat kami orang Dayak itu sangat fatal, karena kami merasa ada yang membuat kami rasa tidak suka, apalagi dengan menyangkut harga diri adat kami. Nah, kami itu punya adat, kami itu kekuatan kami itu, adat kami itu sangat kuat. Biasanya kami paling tidak suka di saat ada orang yang mengotak-atiki adat kami. Nah, mungkin ucapannya Marcel itu yang membuat sentuhan, membuat kami orang Dayak itu yang membuat hati kami tidak nyaman. Karena kami tidak pernah mengotak-atik siapapun atau mengganggu siapapun, kita tidak pernah.
Nah, setelah denda adat ini permasalahan selesai atau masih akan orang lihat menyimpan dendam atau bagaimana nih? Kami orang lihat tidak pernah menyimpan dendam. Apapun yang sudah diberikan oleh tetua adat, kita biasanya semua masyarakat atau semua orang-orang Dayak itu pasti akan mengikuti apapun yang telah diberikan oleh pemangku-pemangku adat atau kepada tetua-tetua adat kita. Seperti itu. Tapi bila mana di dalam perjanjian itu Marcel itu melakukan kesalahan kedua, itu biasanya akan diberikan sanksi adat yang sangat luar biasa. Kalau ini saya bilang dikasih sanksi adat sangat ringan. Nah, nanti ada yang kalau dia mengulangi lagi, mungkin akan ada, karena dia akan menandatangani perjanjian. Itu ada perjanjian itu biasanya seperti itu. Mungkin bila mana dia melanggar suatu perjanjian itu, biasanya dia akan memberi sanksi adat yang mungkin lebih keras. Biasanya ada yang minta sanksi adat suruh harus membayar guci. Itu guci, seandainya ada 15 guci. 15 guci sekarang yang asli itu nggak gampang. Carinya pun nggak gampang, dapatnya pun nggak gampang, harganya pun nggak murah, kan seperti itu. Tapi jawabanku bila mana dia melakukan kesalahan sekali lagi, salah ucap lagi sekali lagi, mungkin akan diberikan sanksi adat yang sangat fatal seperti itu. Berarti saat ini pun Marcel masih dalam pengawasan Dewan Adat ini? Masih di pengawasan oleh Dewan Adat, biasanya seperti itu. Oke. Secara personal, baik penerawan atau enggak menurut Nyai, cukup sekarang Marcel lebih berhati-hati gak sih? Jawaban saya sekarang Mas Marcel lebih berhati-hati. Karena ini adalah buat kita, buat saya pun, buat siapapun, ini adalah pelajaran. Karena kita tidak boleh membuat sesuatu hal yang bagi kita, mengucapkan sesuatu hal yang sangat mengundang kayak macam mengundang sesuatu, membuat masyarakat itu menjadi ricuh, kan seperti itu. Menjadi suatu pengalaman buat siapapun. Kita ambil hikmahnya, entah pun dari Mas Marcel, entah pun dari siapapun, termasuk dari saya. Jadi kita harus bisa introspeksi diri bahwa kita tidak boleh mencomongkan sesuatu hal. Kalau kita tidak suka dengan orang itu, jangan kita bawa sukunya. Nah, personel aja. Kalau dia nggak suka orang, ya katakan personal, tapi jangan pernah membawa sukunya. Karena suku itu agak riskan, karena tidak untuk, apalagi bagi kami orang Dayak, suku kami itu sangat kuat, adat kami sangat kuat. Satu yang membuat kecewa, biasanya adat itu akan bersatu, karena kami adalah adat kami sangat kuat sekali. Nyai, jadi kalau Nyai lihat tuh Marcel masih ringan ya dikasih jipennya bayarnya? Ringan, sangat ringan kok bagi saya. Karena ada orang yang suruh bayar jipen itu, bayar guci, ada macam-macam kayak gitu. Karena nggak usah seperti ini. Di dalam pernikahan pun kami itu ada hukum adat. Bila mana sudah ditandatangani, itu kan dibacakan di dalam waktu acara pernikahan. Ini pernikahan ya, supaya tahu ada adat kita itu. Di dalam pernikahan itu, sebelum kita melakukan, kalau orang Kristen, kalau orang Islam, sebelum dia mengucapkan janji nikah, hijab atau janji nikah, itu kita melakukan nikah adat dulu, karena kita adat dulu yang diutamakan. Kami seperti itu, kayak saya aja sih nikah adat. Saya nikah adat, saya ada perjanjian adat. Bila mana saya melukai pasangan saya atau pasangan saya melukai saya, kita akan buka surat adat itu ada perjanjiannya. Di situ akan dikasih tahu, ini sanksi adat kamu dulu begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, seperti itu. Dan itu nanti akan dimusyawarahkan dengan keluarga. Nah, itu nanti akan ada pemangku adat yang akan datang lagi kepada kita, kepada keluarga. Itu akan dirapatkan, dibicarakan. Itu nanti yang bersalah ini akan memberi jipen, akan membayar sanksi adat di pernikahan. Itu untuk pernikahan. Ayo, pernikahan aja orang Dayak seperti itu. Apalagi di dalam yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin kalian ini ada pesan untuk Marcel dan untuk masyarakat untuk semua orang supaya tidak bermain-main dengan budaya gitu ya. Oke, jawaban saya seperti ini. Ini pengalaman buat siapapun, entah buat Marcel, entah buat saya pun, entah buat siapapun. Jangan pernah kita bermain-main dengan adat. Kalau bisa, bagaimana cara kita mempersatukan adat kita semua? Karena seluruh Indonesia ini banyak adat. Lebih kita perkuatkan lagi adat kita supaya membuat supaya kita ini bisa menghargai betapa besarnya adat kita, betapa sangat luar biasanya leluhur kita dulu membuat adat ini supaya kita ini bisa rukun, damai, kan seperti itu. Nah, itu aja pesan saya. Terima kasih banyak. Semoga ini pengalaman buat siapapun.